Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut saja nama saya Dimas. Dan pada kesempatan kali ini adalah pengalaman yang dialami oleh Pak D saya yang kebetulan memang bertugas sebagai tenaga keamanan atau hansip. Pak D saya ini sudah puluhan tahun mengabdi di desanya. Jadi kalau ada event-event khusus atau hari-hari nasional, ini sudah pasti standby di balai desa. Dan beliau ini mempunyai seorang rekan, ya sebut saja dengan namanya Mbah Jiwan, karena dari usia memang lebih sepuh dari Pak D saya. Nah, Pak D saya berdua ini juga sudah puluhan tahun malang melintang bertugas sebagai tenaga pertahanan sipil atau hansip. Tugas utama beliau adalah menjaga keamanan, dan itu dilaluinya dengan suka dan duka. Namun dukanya ini tidak begitu dirasakan karena memang beliau ini sadar betul bahwa yang namanya pekerjaan itu akan selalu seperti mata koin, dan hanya yang suka-sukanya saja. Beliau ini akan dibawa rileks lah istilahnya. Dan ya karena memang seringnya ini bertugas di malam hari, beliau ini berdua ya khususnya ini beberapa kali mengalami kejadian yang menyeramkan atau bahkan juga tidak masuk akal secara logika. Dan pada kali ini saya akan mengangkat sebuah pengalaman yang semata-mata dialami oleh Pak D saya. Sebutlah namanya dengan Pak Suparno, walaupun ini bukan nama sebetulnya. Beliau ini bertugas dari tahun 80-an ketika beliau ini remaja. Ya, walaupun memang sebagai petugas pertahanan sipil ini kan dikerjakannya lebih seringnya di malam hari, dan di siang hari memang kebetulan Pak Suparno ini atau Pak D saya mempunyai sebidang sawah. Ya intinya beliau ini adalah petani. Jadi ketika pekerjaan ini malam hari dan sudah digeluti, itu tidak akan menjadi sebuah beban. Walaupun hujan sekalipun, ini tetap bertugas. Nah, langsung ke ceritanya. Jadi di desa saya ini ada sebuah pembangunan balai desa baru. Walaupun memang balai desa yang lama ini tetap berfungsi ya. Di sana ini ditempatilah oleh seorang bidan desa yang fungsinya selain bidan untuk melahirkan, ini juga sebagai tenaga kesehatan. Nah, pada cerita kali ini akan berfokus di balai desa yang baru, yang kebetulan memang posisinya di samping pemakaman umum desa. Karena memang lokasinya yang agak rata, dan di depannya ini adalah sebuah sungai irigasi yang ukurannya besar. Di sebelah kiri ada sebuah pemakaman yang sangat luas. Sedangkan di sebelah kanan ini ada area persawahan sampai ke belakang balai desa. Dan di seberang jalan itu ada sungai besar yang paling besar di kabupaten kami. Pertama kali bertugas ini tidak mendapatkan gangguan apa-apa. Karena selain sudah jam terbang yang tinggi dan sering mendapatkan gangguan-gangguan yang aneh, Pak D saya ini sepertinya sudah kebal dengan hal-hal tersebut. Jadi pada saat itu sudah malam,
jam sudah menunjukkan jam 11 lebih. Nah, dan jadwal pada hari itu kebetulan memang Pak D saya yang bertugas. Suasana sesudah hujan yang sangat deras ini berhawa sangat dingin sekali. Dan ketika datang ke balai desa yang baru, lampu-lampu ini sudah menyala, terutama lampu luar dan teras. Hanya lampu dalam balai desa yang memang belum dinyalakan. Nah, Pak D saya ini akhirnya membuka ruangan balai desa. Beliau ini ke dapur dan segera memasak air untuk membuat kopi. Ketika sedang berada di dapur, ini aura atau hawa ini sudah singup istilahnya. Bahkan dari aroma di dalam ruangan tersebut ini sudah tidak enak. Namun itu dihiraukan saja oleh Pak D saya. Dan setelah selesai, Pak D saya ini pun ke teras balai desa. Beliau ini masih melihat di seberang jalan atau di jalanan itu ya, yang memang di seberang kali itu ada beberapa kendaraan yang lewat, namun memang tidak banyak. Sambil menikmati kopinya yang masih panas dan sebatang rokok lintingan, Pak D saya ini menikmati hawanya udara dingin sambil minum kopi dan merokok. Namun ketika rokok itu belum habis, ini beliau seperti mendengar ada yang berlari di sebelah kiri, yang itu adalah makam. Khawatir terjadi apa-apa atau pencurian, Pak D saya ini pun langsung ke sisi sebelah kiri balai desa, yang di situ memang berbatasan langsung dengan makam. Sambil agak berjalan cepat, ini ke belakang, ke bagian dapur, namun dari sisi luar. Dan beliau ini tidak melihat apa-apa, bahkan bayangan pun tidak. Yang beliau rasakan ini hanyalah bau tidak enak seperti busuk. Namun ya dipikirnya Pak D saya, ya namanya makam, ini bukanlah hal yang aneh ya. Akhirnya Pak D saya pun kembali lagi ke teras balai desa, dan beliau pun melanjutkan lagi mengopi dan merokoknya lagi. Hujan ini pun turun. Ketika hujan turun, tiba-tiba ini ada suara ramai di samping balai desa yang pemakaman umum itu. Namun memang agak jauh lebih ke tengah pemakaman. Nah, di sana ini ada serombongan orang yang kalau boleh dibilang lebih dari 2 orang. Dan ini seperti ada lampu. Ya akhirnya ini pun Pak D saya pun mendatangi tempat itu. Dan setelah sampai, akhirnya Pak D saya bertanya, karena ternyata itu malam hari, mereka ini malah sedang menggali makam. Ya dipikirnya itu hal yang lumrah, karena mungkin ada yang meninggal mendadak sehingga malam itu juga segera dibuatkan liang lahat. Nah, ini pun bertanya ya Pak D saya, Mas, sinten sing ninggal? Kalau di bahasa Indonesia begini, Mas, siapa yang meninggal? Namun ketiga orang tersebut ya ternyata mereka ini asik saja mencangkul sambil menggali. Dan anehnya memang biasanya ini kan lampu petromak, namun pada saat itu lampu ini tidak bisa
teridentifikasi oleh Pak D saya ya bentuknya, namun hanya seperti cahaya, lebih tepatnya seperti lampu semprong yang terbuat dari minyak. Ya memang di tengah makam itu yang kondisinya gelap, tentu penerangan sangat kurang, sehingga Pak D saya pun tidak bisa begitu jelas melihat ketiga orang itu. Dan di tengah penasarannya ini masih bertanya lagi, "Mas, wargi pundi sing ninggal, Mas?" Kalau ditranslate itu, "Mas, ini warga mana yang meninggal?" Pertanyaan kedua tetap juga tidak dijawab oleh mereka. Mereka ini asik saja menggali. Ya dalam hati Pak D saya ya, ini orang kok ditanya diam aja. Apa karena memang ada sesuatu atau bagaimana? Nah, anehnya ketika itu kan jatuh ya, kebetulan lagi merokok. Ketika rokoknya jatuh ke bawah, ke sekitaran makam itu, diambil. Yang pada saat itu memang dengan istilahnya karena sudah terbiasa beristighfar, itu Pak D saya pun bilang astagfirullah. Tiba-tiba suasana yang tadi itu di depan Pak D saya ini ada orang sedang menggali makam, ini mendadak gelap gulita. Yang dilihatnya hanyalah sebuah pemakaman umum yang sepi sekali, tanpa ada orang, tanpa ada lampu, yang bahkan barusan beliau ini lihat itu ada 3 orang dan sebuah lampu semprong. Melihat keanehan ini, Pak D saya masih belum sadar. Wah, kemana ini orang-orang tadi? Kok tahu-tahu nggak ada? Dipanggil nih sama Pak D saya, "Mas, sambil setengah berteriak ya. Yang itu pada saat itu memang Pak D saya ini tidak membawa senter ya, karena terkesima atau penasaran dengan lampu yang di tengah makam tadi, sehingga buru-buru ini langsung lari ke tengah makam. Ini masih berteriak, "Mas." Lah ini tidak ada sautan juga. Ya akhirnya pun Pak D saya ini kembali lagi ke balai desa. Ini masih belum sadar. Dipikirnya ya mungkin hanya orang yang memang menggali makam. Ini pun akhirnya melanjutkan ngopi lagi sambil menyalakan rokok ya, rokok lintingan. Ini akhirnya pun Pak D saya berpatroli mengelilingi balai desa yang baru, bahkan sampai 2 kali itu keliling. Nah, ketika mungkin ada jeda waktu 1 jam, ini beliau ini mendengar ada suara iring-iringan seperti mau memakamkan seseorang, yang itu diiringi oleh suara tahlil ya. Ya seperti ada suara menggotong keranda seperti itu. Dari kejauhan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini terlihat karena di sebelah kanan itu kan langsung los, tidak ada penghalang. Nah, dari sebelah kanan jalan yang ada di seberang sungai, ini terlihat ada rombongan pengusung keranda. Ya walaupun memang di dalam keremangan malam, karena jauh jaraknya, ini Pak D saya masih melihat. Bahkan ketika sudah mendekati jembatan yang ada di balai desa itu, ini masih kelihatan. Namun ketika sudah mau memasuki jembatan yang ada di balai desa, mendadak rombongan pembawa mayat itu pun, atau pembawa jenazah itu pun hilang. Pleng. Setelah rombongan itu hilang, ini aroma yang sangat wangi tercium oleh Pak D saya. Nah, disinilah akhirnya pun Pak D saya sadar.
Asem dikerjai lelembut. Namun ya karena dasarnya memang pemberani, Pak D saya pun tidak mengambil pusing. Bahkan ketika sedang mengopi, ini jedanya tidak lama, hanya ada beberapa menit ya. Nah, ini ketika menengok ke sebelah kiri yang pemakaman, lampu yang tadi yang nyala ketika sedang proses penggalian makam itu terlihat menyala kembali. Oh, ternyata udah mau dikubur dalam hati Pak D ya. Dan ternyata ketika wangi itu tadi, sebetulnya rombongan itu melewati Pak D saya, tapi memang tidak kelihatan secara kasat mata ya. Karena Pak D saya tahu itu pun ketika bercerita kepada seniornya ya. Akhirnya dikasih tahu. Jadi sepertinya seperti itu, bahwa itu adalah kejadian yang dialami oleh Pak D saya ketika jaga malam di sebuah balai desa yang baru. Dan kejadian itu juga dialami oleh oleh Pak D saya ya, saya lupa namanya tadi itu, Mbah siapa lah itu sama dialami. Cuma yang bikin mangkel, kata Pak D itu, loh kenapa sampean nggak ngomong ke aku? Kalau gitu kan saya bisa siap-siap, nggak penasaran. Ya Mbah atau rekan seniornya, sebut saja Mbah Jawaannya itu siapa saya lupa ya. Itu pun hanya tertawa nyengir. Ya satu-satu biar nggak hanya aku aja yang mengalami. Hitung-hitung perkenalan. Namun memang masih menjadi misteri ya, bahwa kejadian itu murni pemakaman jin, dalam arti memang ritual atau ada jin yang meninggal, atau memang pekerjaan iseng penunggu-penunggu sana. Nah itu juga beliau berdua ini kurang paham. Ya sebetulnya itu hanya satu pengalaman yang dialami oleh Pak D saya di balai desa yang baru itu ya. Kalau peristiwa aneh ini sering nih, lagi ngopi, kadang-kadang ini kopi atau gelas ini bergeser, atau kadang-kadang nih ini ngopi baru diaduk, baru air panas ini ditinggal sebentar, tahu-tahu kopi hitamnya ini tinggal setengah, yang padahal pada saat jaga memang ini masing-masing sendiri, tidak ada kawan. Ya intinya banyaklah kejadian janggal. Atau pernah kejadian ketika Pak D saya ketiduran, ini seperti goyang-goyangkan badannya ya, hingga akhirnya bangun. Namun memang ya menurut Pak D itu tidak ada hal yang istilahnya seperti mencelakai ya. Lebih tepatnya ke mengingatkan, atau bahkan jendela yang belum dikunci nih itu sering seperti bergerak, atau seperti di objek-objek ya. Seperti terbuka. Oh ternyata memang jendela itu belum dikunci. Jadi intinya memang lebih seperti diingatkan. Dan itu kejadian itu di bawah tahun 2000, sekitar tahun 97-98. Dan pada saat ini Pak D saya sudah sangat sepuh sekali. Sudah pensiun sebagai tenaga pertahanan sipil atau Hansip. Bahkan senior beliau ini sudah wafat juga ya. Dan beliau ini menceritakan pengalamannya kepada saya ketika saya bersilaturahim ke kediaman beliau. Bahkan anak-anak beliau pun tidak ada yang meneruskan pekerjaan tersebut, karena memang ya selain kuat malam, mental juga harus kuat. Karena yang namanya desa ini kan ukurannya masih luas, dan itu mereka ini harus berkeliling, kadang-kadang menggunakan sepeda pada saat itu, atau bahkan jalan kaki. Kalau dikerjai lelembut sih sering
Mas, kata Pak Ade saya. Namun ya saya nggak mengambil pusing. Ya anggap aja itu ngitung nemeni saya. Sambil terkekeh Pak Ade pun berbicara seperti itu. Dan jujur kalau saya pribadi belum tentu berani bekerja seperti itu. Yang lebih tepatnya memang mengabdi ya. Makanya saya pribadi salut dengan petugas-petugas jaga malam, security, atau bahkan hansip. Saya angkat topi karena nilai pengabdian mereka ini betul-betul sangat menjaga keamanan. Juga dengan bapak-bapak petugas kepolisian juga yang bekerja di malam hari dengan risiko juga yang sangat berat ya, dan itu saya mengacungkan jempol. Demikian Mas Pra, cerita pengalaman Pak Ade saya. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ceritanya. Dan ini cerita yang sangat menarik ya. Tentunya ini beliau ini sangat berdedikasi tinggi menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang sedang kurang sehat atau kurang enak badan. Semoga segera disehat dan walafiat lagi. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.